selamat datang di podcast Kecil-Kecilan bersama dengan Sofia dan juga Anggun. Tempat di mana kita nih bakal mendatangkan narasumber yang luar biasa sekali. Dan kita tuh bakal menceritakan apapun di sini. Kali ini kita bakal ngebahas apa sih, Gun? Kali ini kita bakal membahas gimana sih rasanya ada di fase atau di masa menegangkan saat perkuliahan. Kira-kira teman-teman tahu nggak? Apa ya? Skripsi nggak sih yang menegangkan itu? Bener banget, skripsian. Karena skripsi itu siapa sih yang nggak tegang sama skripsi? Ya nggak sih teman-teman? Jadi kali ini kita bakal mendatangkan narasumber yang keren banget karena dia sudah sampai di fase dimana dia harus mengerjakan skripsi. Kalian kepo nggak sih sama orangnya itu siapa? Jadi langsung saja kita sambut orangnya. Nah teman-teman, jadi sekarang kita sudah kedatangan nih narasumber kita yang paling keren sedunia. Kakak boleh dong kenalan dulu dari namanya siapa, dari prodi apa, sama angkatan apa? Oke, aku izin kenalin diri. Nama aku Anastasia Benarti, biasa dipanggil Ana, dari jurusan manajemen. Terus aku angkatan 2022. Sama untuk topik skripsi topiknya sendiri itu aku ambil di tentang pengaruh work-life balance dan motivasi kerja terhadap kinerja mitra driver maksud di sana. Wah, keren banget ya. Gen Z banget ini. Nah, jadi ke Anas, di sini itu kita bakal banyak-banyak nanya nih seputaran skripsian. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama buat Kak Anas. Jadi pertanyaannya itu, apa alasan kakak itu memilih topik atau tema skripsi kakak kemarin? Ya, alasan ya. Sebenarnya alasannya tuh ya nggak terlalu. Alasannya itu karena kemarin itu aku mikirnya kalau ngambil topik ini tuh bakal mudah nyari referensinya. Terus juga kan apalagi tentang work life balance ya, dimana kita kayak ngatur kehidupan pribadi sama kehidupan kita pas di kerjaan. Itu kan jarang sebenarnya dibahas, tapi ya modern aja gitu loh kalau misalnya dibahas itu. Terus kalau yang motivasi kerja sendiri aku ngambil ya itu karena referensinya mudah sekali. Terus kenyataannya ternyata beneran mudah nggak Kak? Ya lumayan mudah, tapi susah-susah juga. Kita doakan semoga skripsinya Kak Ana ini cepat selesai ya guys. Amin. Nah, lanjut. Oke. Kemudian pertanyaan kedua nih Kak. Ini pasti kakak udah hafal banget sih. Nah, jadi bagaimana proses penelitian atau penulisan skripsi kakak kemarin? Ini yang paling penting, kita harus tahu guys gimana prosesnya itu sendiri. Iya. Untuk prosesnya ya, sebenarnya prosesnya nggak terlalu ribet karena kan aku masih di tahap ngerjain bab 1 sampai bab 3, jadi lebih banyak ngambil teori. Maksudnya masih cari teorinya. Iya. Oke. Referensi. Tapi sudah mulai penelitian gitu Kakak? Mungkin rencananya minggu ini harusnya sudah. Wah, keren guys, kita doakan lagi sekali lagi. Semoga semuanya dilancarkan. Amin. Next. Oke. Banyak nanya nih ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, apa nih kendala atau tantangan kakak selama nyusun skripsi? Masih banyak dong ya. Kalau untuk kendala ya, sebenarnya yang paling sampai sekarang tuh masih jadi kendala juga, lebih ke rasa malas aja. Nunda itu. Makanya Mungkin relate nanti sama kita. itu tuh rasanya kayak males gitu akhirnya buka skripsi lagi. Iya, kayak nanti aja ya Kak, kayak gitu. No. Ya, jangan. Cita-cita kita kan mau lulus tepat waktu itu. Iya. Baik, ampun. Oke. Terus selanjutnya, pernah nggak nih Kak merasa stuck atau ingin nyerah gitu? Kalau iya, cara kakak ngatasinnya tuh gimana? Sebenarnya kalau misalkan nge-stuck sama nyerah ya, itu sempat kejadian. Setelah lebih tepatnya setelah aku sempro, itu
sebenarnya untuk objek penelitianku itu bukan yang sekarang ini yang tentang marketing itu. Jadi awalnya itu aku ngambil objek di Ramayana. Nah, setelah aku sampel, niatnya kan mau penelitian, tapi pas aku ke tempat objek penelitiannya, ternyata dari sana itu nolak buat aku penelitian. Ya, di situ aku sempat kayak ngerasa ya, sudah melalui sempro nih, terus aku harus apa setelah masa aku harus nibal lagi, harus ngulang lagi ke sempro lagi Dari awal lagi ya kak. Berarti ini kakak revisi ya? iya, ke revisi. Terus setelah itu aku coba buat menghubungi dosenku. Itu sih kalau misalnya kalian punya kendala pas lagi skripsian, itu memang paling cepat kalian konsultasi dulu ke dosen. Jadi wejangan buat kita. Nah, pas udah konsultasi memang disarani untuk ubah objek. Nah, setelah ubah objek itu akhirnya aku ya dapat pencerahan gitu. Nah, aku coba buat revisi dan habis itu aku bimbingan lagi, untungnya diterima sama bapak. Jadi intinya kalau teman-teman lagi mengalami kendala atau masalah selama pengerjaan skripsi, itu yang paling penting komunikasi sama dosennya gitu, minta saran gitu. Karena kalau kita nggak minta saran, nggak bakal ada jalan keluarnya. Ini pesan buat kita ya. Nanti kita akan mengerjakan skripsi. Yes. Oke, next ya kak. Menurut kakak nih, apa kunci utama biar skripsi itu bisa cepet selesai? Kunci Yap. sebenarnya kuncinya itu satu, menurutku ya, itu kita kurang-kurangi menunda skripsi. Karena emang kalau misalnya untuk sekarang tuh kita tuh pasti kayak semangatnya, iya aku mau selesaiin skripsi ini, tapi nanti kayak di tengah-tengah semester itu rasanya mulai males buat lanjut Ya, gitu. oke. Aduh bahaya nih buat yang suka malas-malas, suka menunda-nunda ya. Semoga enggak. Catat ya teman-teman, jangan suka tunda. Oke. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi kak. Next, pesan kakak buat mahasiswa supaya enggak terlalu takut menghadapi skripsi. Apa nih? Buat nggak takut ya, Iya. kalian sebenarnya kuncinya adalah kalian berdoa aja. Mulai banyakin berdoa. Benar, banyakin berdoa. Konsisten juga. Nah, konsisten. Oke. Terus ke orang tua juga perlu gak sih kak? Iya benar. Hmm. Terus tuh itu paling. Kuncinya. Oke. Pertanyaan terakhir nih teman-teman. Nah, jadi kak, bagaimana cara kakak itu menjaga motivasi kakak supaya tetap konsisten ngerjain skripsi sampai akhir? Motivasi. Sesi motivasi nih guys. Kalau untuk motivasinya itu sebenarnya kalian dari sekarang kayak mikirin aku mau cepat lulus, terus habis itu aku mau kerja di mana, terus kayak kalian tuh udah nentuin target kalian mau selesaikan itu di tahun keberapa gitu. Benar, biar kita terdorong. Iya, lebih terdorong. Terus habis itu motivasi juga sebenarnya itu orang dengan support orang-orang itu juga yang bikin kita tuh lebih semangat buat ngerjainnya benar-benar sampai selesai. Kita punya support system jadi. Ada. Oke, sudah di penghujung acara nih guys. Jadi teman-teman, itu tadi semi podcast kita. Gak terasa udah di penghujung semi podcast. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi berjuang skripsi atau lagi ongoing ya. Nah, jadi buat Kak Anas, ada nggak nih pesan buat teman-teman kita yang lagi berjuang skripsi? Mungkin untuk pesannya itu semoga buat kalian yang lagi proses ngerjain skripsi itu dilancarkan, dimudahkan dalam proses penelitiannya, penulisannya, biar kalian tuh bisa selesai tepat waktu. Amin teman-teman semua. Oke, dengan saya Sofia Nadia Safa di sini Dan juga Rosalina Anggun Mebang dan Kak Ana. Sampai jumpa.